Di jalan aspal yang cukup kecil, rombongan mahasiswa Universitas Negeri Semarang Prodi PJSD dan PJKR Angkatan 2020 beriringan dengan 8 armada bus melakukan kegiatan KKL dengan mengunjungi beberapa tempat industri, wisata, budaya, dan tempat ibadah di Pulau Dewata. Perjalanan yang cukup panjang itu hampir terbayar. Gelak tawa dan canda memecahkan suasana yang melelahkan itu. Perjalanan kurang lebih 16 jam akan terbayarkan ketika rombongan sudah tiba di tempat transit sementara sebelum menjelajahi keindahan panorama Pulau Dewata. Perjalanan panjang yang melelahkan itu dapat terlunaskan dengan sajian alam maupun buatan yang sangat menakjubkan. Bali memang menjadi surga bagi para pelancong domestik maupun mancanegara. Bali banyak menawarkan berbagai keindahan mulai dari alam, wisata, hingga budaya bagi para pelancong. Dengan keunikannya tersebut, Bali menjadi destinasi bertaraf internasional yang wajib dikunjungi. Di semenanjung bukit terdapat sebuah taman dengan monumen megah ikonik yang disebut Garuda Wisnu Kencana atau biasa dikenal dengan GWK. Menghadirkan dataran tinggi kapur dengan taman tenang yang indah di Bali Selatan. Taman budaya didedikasikan untuk merangkul dan melestarikan aspek seni, budaya, dan spiritual Pulau Bali. Taman seluas 60 hektar ini menawarkan tempat untuk menyaksikan pertunjukan seni dan budaya, mengamati pameran, dan konferensi pengalaman. Ikon utamanya adalah monumen Garuda Wisnu Kencana yang luar biasa. Salah satu patung modern tertinggi dan terbesar dengan tinggi lebih dari 120 meter dan lebar 64 meter. Patung ini dikonsep oleh Nyoman Nuarta, pematung kontemporer terbaik Indonesia. Patung tersebut menggambarkan Dewa Hindu Wisnu yang sedang menunggang tinggi di atas gunung bersayap Garuda. Wisnu dianggap sebagai anggota Trinitas Suci Hindu bersama dengan Siwa dan Brahma. Dia adalah dewa Vaishnavisme yang paling penting. Sekte Hindu terbesar, Garuda adalah makhluk mirip elang dengan ciri-ciri manusia dalam mitologi Hindu. Untuk bisa masuk ke kawasan GWK, pengunjung dewasa dikenakan tiket seharga Rp120.000. Sedangkan anak-anak dan lansia dikenakan tarif tiket Rp100.000. Jam buka mulai 8 pagi hingga 8 malam waktu WITA. Di bagian depan terdapat beberapa patung berukuran sedang. Melewati jalan masuk, wisatawan akan diberi tiket kemudian di-scan barcode untuk bisa masuk ke lokasi GWK. Setelah scan barcode, kita akan disuguhkan pemandangan yang memanjakan mata, berupa tebing-tebing setinggi angkasa dengan kombinasi pepohonan yang menari-nari sehingga sinar matahari tidak terlalu membakar kulit. Pengelola GWK telah menyediakan berbagai pertunjukan seni yang dapat disaksikan pengunjung di amfiteater yang lokasinya berada tak jauh dari pintu masuk. Setidaknya ada beberapa jadwal pertunjukan seni yang bisa disaksikan pengunjung pada pukul 10 pagi hingga 7 malam waktu WITA. Pertunjukan seni tersebut antara lain Balinese Dance, Barong Keris Dance, Garuda Wisnu Ballet, Nusantara Dance, dan juga Kecak Garuda Wisnu. Salah satu tempat yang digunakan untuk pertunjukan yaitu Lotus Pond. Lotus Pond adalah area outdoor terbesar di GWK.
Lotus Pond adalah tempat yang unik dengan pilar batu kapur di sisi dan patung megah Garuda di latar belakang. Lotus Pond berawal dari teratai. Teratai adalah simbol utama keindahan, kemakmuran, dan kesuburan. Wisnu juga selalu membawa bunga teratai itu di tangannya, dan hampir semua dewa dari dewa Hindu yang duduk di teratai atau membawa bunga. Lotus Pond sering digunakan untuk pertunjukan tari kecak. Tak hanya itu, ternyata di area Lotus Pond terdapat anak tangga yang mana dapat mengantarkan wisatawan melihat tempat berfoto, yaitu Plaza Garuda dan juga Plaza Wisnu. Terlihat banyak wisatawan yang bersuah foto di sekitar tempat Garuda. Beralih ke sisi kiri, kita akan menemukan patung Wisnu yang juga biasa digunakan sebagai lokasi untuk bersuah foto. Menuju tempat utama yaitu GWK, kita dapat menempuh perjalanan dengan jalan kaki atau menggunakan shuttle. Di sepanjang perjalanan kita juga disuguhkan pemandangan tebing dan pepohonan asri yang dapat mengobati rasa penat. Setelahnya sampai di GWK, wisatawan domestik maupun asing dapat mengabadikan foto di sekitar lokasi tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengunjungi pameran yang berada tepat di bawah patung tersebut. Terdapat banyak patung yang menggambarkan sejarah terbentuknya GWK. Pukul 17.30 waktu Wita, salah satu pertunjukan seni budaya tari kecak disuguhkan untuk wisatawan domestik maupun asing. Tari kecak ini mengambil kisah dari Parwa pertama Kitab Mahabharata tentang pencarian Tirta Amerta hingga masa kelahiran Garuda. Setelah melihat pertunjukan tari kecak, kita juga dapat berbelanja cenderamata untuk dibawa pulang. Lokasinya berada di Street Theater yang merupakan titik awal dan titik akhir kunjungan ke GWK. Usai berbelanja, bisa juga makan dan minum di berbagai restoran yang berada di kawasan GWK. Pulau Bali tak pernah mengecewakan untuk masalah keindahannya. Indonesia kaya, Pulau Dewata tiada duanya.